Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana jika seseorang yang divonis tak mungkin sembuh, justru pulang dalam keadaan sadar, tenang, dan bersih? Hanya karena zikir. Di Tasikmalaya, Jawa Barat, berdiri sebuah pesantren yang menjadi saksi perubahan ribuan manusia. Di sana, seorang ulama sufi membimbing tanpa teriak, tanpa kekerasan, tanpa sensasi. Namanya adalah Abah Anom, pemimpin ruhani di pondok pesantren Suryalaya. Orang-orang datang dengan luka, datang dengan kecanduan, datang dengan penyakit, datang dengan hati yang hancur. Sebagian bahkan sudah kehilangan harapan. Ada seorang pemuda yang tubuhnya gemetar karena sakau berat. Keluarganya menangis saat mengantarkannya. Dokter sudah angkat tangan. Ia sering berteriak tanpa arah, membentur-benturkan kepala, bahkan tak mengenali ibunya sendiri. Namun di Suryalaya, ia tidak dirantai, tidak disuntik, tidak diisolasi dengan kekerasan. Ia dimandikan taubat. Ia dibimbing membaca zikir, pelan, berulang, menyebut nama Allah. Malam pertamanya penuh gelisah. Tetapi menjelang subuh, ia tertidur. Dalam tidurnya, ia bermimpi bertemu seorang lelaki tua berjubah putih yang menuntunnya membaca kalimat tauhid. Suaranya lembut namun tegas. Ketika pagi datang dan ia melihat foto sang mursyid, tubuhnya merinding. Wajah dalam mimpinya adalah wajah yang sama. Hari demi hari berlalu. Sakau yang biasanya menyiksa seperti neraka perlahan terasa ringan. Hatinya yang kosong mulai terisi. Dalam beberapa minggu, pemuda itu berubah. Bukan hanya sembuh, tapi menjadi pribadi baru. Bukan hanya kisah pecandu. Seorang pengusaha pernah datang dalam keadaan bangkrut total. Rumah hampir disita. Anak istrinya menangis setiap malam. Ia berharap diberi doa khusus atau amalan rahasia agar rezekinya kembali. Namun Abah hanya berkata pelan, perbaiki salatmu. Perbanyak zikir, luruskan niat. Nasihat yang terdengar sederhana, hampir mengecewakan. Tetapi lelaki itu menuruti. Ia mulai bangun malam. Ia memperbaiki hubungannya dengan Allah. Beberapa bulan kemudian, datang tawaran kerjasama dari seseorang yang bahkan tak pernah ia kenal sebelumnya. Usahanya bangkit perlahan. Hutang terlunasi. Rumah terselamatkan. Ia kembali ke Suryalaya dengan air mata tak terbendung. Abah hanya tersenyum dan berkata, itu pertolongan Allah. Ada pula kisah rombongan santri yang hampir mengalami kecelakaan di jalan menurun yang curam. Rem mobil terasa blong. Kepanikan melanda. Namun mobil itu tiba-tiba berhenti tepat sebelum jurang. Sopir bersumpah ia tak menginjak apapun. Seolah ada tangan tak terlihat yang menahan dari depan. Mereka hanya terdiam, lalu menyebut nama Allah. Pada musim kemarau panjang, sawah-sawah retak dan warga mulai putus asa. Doa bersama dipanjatkan. Tidak ada teriakan, hanya tangan-tangan yang terangkat penuh harap. Langit yang semula cerah perlahan berubah. Awan menggumpal. Angin bertiup membawa kesejukan. Dan tak lama kemudian, hujan turun deras membasahi bumi yang kering. Tangis pecah di antara jamaah. Ada pula orang yang datang dengan niat meremehkan. Ia ingin membuktikan bahwa semua ini hanya sugesti. Namun saat duduk di hadapan Abah, sebelum ia sempat bicara, pertanyaan dalam hatinya sudah dijawab lebih dulu. Dadanya sesak. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Ia datang sebagai penguji. Ia pulang sebagai murid. Yang paling diingat banyak orang adalah saat beliau memimpin zikir. Wajahnya tampak tenang luar biasa. Bukan cahaya yang menyilaukan, tetapi keteduhan yang membuat hati luluh. Duduk berjam-jam terasa hanya beberapa menit. Beban hidup seperti diangkat perlahan. Namun setiap kali orang menyebutnya wali, menyebutnya memiliki karomah, beliau selalu merendah. Tidak pernah mengaku memiliki kekuatan apapun. Karena bagi beliau, karomah bukanlah tujuan. Karomah adalah akibat dari hati yang benar-benar dekat dengan Allah. Dan mungkin, karomah terbesar bukanlah hujan yang turun, bukan mobil yang selamat, bukan penyakit yang sembuh. Karomah terbesar adalah ketika seorang pendosa berubah menjadi ahli zikir. Ketika pecandu menjadi imam salat. Ketika hati yang keras kembali mengenal Tuhannya.
Itulah warisan ruhani Aba Anom yang hingga kini masih hidup di Tasikmalaya dan di hati para muridnya. Jika kisah ini menyentuh hatimu, mungkin itu bukan kebetulan. Mungkin hatimu sedang dipanggil untuk lebih dekat kepada Allah. Tuliskan sholawat di kolom komentar. Dan semoga kita semua dikumpulkan bersama orang-orang solih.